Tinggal di mana, Bos? Di Purwokerto, Pak Haji. Purwokerto. Ji. Kesini sama siapa? Sama adik saya. Oh iya. Adik saya kebetulan tanggal 20 bulan kemarin udah kesini, Pak Haji. Tanggal 20. Iya. Dan alhamdulillah ada sedikit rezeki, ada beberapa yang udah bisa cair. Makanya dia sekarang sebenarnya di luar. Kalau diizinkan ngepengen masuk sama. Boleh masuk, iya, panggil. sama bawa oleh-oleh dikit. Boleh. Ini siapa? Saya Sutejo kakaknya. Ini Timnya Pak Udi. Iya. Hah? Anak buahnya Pak Udi yang di properti. Ini. Anak Timnya Pak, tim boxnya. buahnya. Iya, Pak Udi. Pak Udi itu iya. Siapa? Pak Udi itu adik saya, Pak, yang bulan kemarin kesini tanggal 20. Di mobil mana, Pak? Mobilnya, Pak? Ini Yang saya telepon. Panggil. Telepon. Ya, telepon. Iya, yang pakai Velfire, Pak. Ayo. Iya. Pak Udi ini yang ini mau masuk. Iya. Oh. Karena tadi disata katanya orang dua, makanya Iya. dia ngalah. Iya. Jadi Bapak sehari-harinya apa? Saat ini saya bikin coffee shop, Pak Haji. Kopi. Coffee shop kayak kopi kekinian lah, kafe tapi buat anak-anak muda. Oke. Iya, di Purwokerto. Join apa sendiri? Sendirian. Modal berapa kayak gitu, Pak? Itu sebenarnya kalau modal yang agak ini ya gede sedikit di peralatan sih, tool sama investasi awal. Kalau modal kerja nggak banyak, Pak. Total berapa kira-kira? Kebetulan kita rumah nggak nyewa sih, Pak. Jadi nggak terlalu ya, di kisaran 50 sampai 100 saja udah bisa jalan, Pak. Oh. Iya, kisaran segitu. Jadi udah berjalan berapa lama? Alhamdulillah udah 3 tahun, hampir tahun keempat. Oh iya. Iya. Nah ini Bapak maksain ke RDI apa hajatnya? Ya, jadi gini Pak Haji, kalau saya basicnya dulu itu kontraktor telekomunikasi Pak Haji. Bangun apa? Saya kalau di tower zaman seluler itu kan ada 5 divisi. Saya di PTS Microwave-nya Pak. Tahun 5 tahun yang lalu ngalami kebangkrutan Pak. Sini. Yuk duduk sini. Yuk duduk sini. Ya. Ya. Ketemu lagi. Ya. Ayo. Yuk duduk sini. Sini duduk. Terus? Ya. Bikin BTS. Iya, Bangun BTS, tower. Iya. Cuma saya di subdivisinya dulu di PTS Microwave-nya ibaratnya saya di BTS Telkomsel, Telkomindo, ya. Indosat atau apa? Saya dulu Indosat, XL sama Telkomsel. Oke. Iya, dulu. Tapi ngalami kejatuhan bangkrut Pak Haji. Kok bisa bangkrut? Emang mengerjakan apa? Kok bisa bangkrut? Saya kan spesialis dulu produk-produk Eropa Amerika, BTS-nya waktu itu. 2009 ada kebijakan produk Cina kan masuk. Jadi borongannya itu harganya rendah, terus banyak alat-alat yang tidak terpenuhi. Contohnya padahal di kontrak kerja kita 100% pekerjaan selesai baru dibayar gitu kan. Tapi produk-produk yang dari Cina pada saat itu dia nggak bisa memenuhi kuota untuk 100% pekerjaan. Contohnya ibaratnya ini motor dikirim mesin dia bisa jalan tapi aksesorisnya kurang Pak. Akhirnya kita kan tetap nggak bisa ngeklaim. Itu kita rugi hampir 9-an lah waktu itu. 9 apa? 9 miliaran. Pada saat itu jatuh sampai kita terduduk beneran Pak Haji. Ya sampai terduduk beneran, rumah juga habis. Gitu ya, kita nggak punya aset lah ibaratnya. Ya terus ini mulai ngeritis lagi di itu. Itu yang pertama, yang kedua kali hajat saya Pak Haji, mudah-mudahan saya masih punya tanggungan. Yang pertama apa tadi hajatnya? Hajatnya minta apa dikabulkan. Saya masih punya tanggungan, masih punya utang Pak Haji. Kalau perbankan udah selesai, cuma ke individu kayak gitu, ke orang. Jaminannya? Saya punya tanah tapi belum bisa. Bisa terjual Pak Haji. Oh. Belum bisa terjual.
Terus mudah-mudahan saya juga kepengen saya support untuk adik saya ini kan yang garda depan ibaratnya saat ini adik saya ini mudah-mudahan juga nanti bisa berkembang gitu Pak Haji. Maksudnya ini bidangnya apa? Ini di properti Pak. Oh, properti. Iya. Tapi nggak join sama Bapak? Ya sementara ini saya belum gabung. Oh, belum gabung. Iya karena saya masih fokus di ini. Coffee shop. Iya. Iya. Gitu Pak Haji. Rencananya nanti kalau punya modal pengen gabung. Apa gimana? Bapak. Yang pertama hajat saya mudah-mudahan utang saya bisa lunas Pak. Syukur Utangnya tinggal berapa? kurang lebih total masih sekitar 1 miliaran Pak. Kurang lebih. Jadi yang pertama utang lunas. Iya. Hajat pertama. Iya. Utang Hajat lunas, kedua. tajir melintir apa ya Pak Haji ya? Ya. Hajat kedua. Hajat kedua mudah-mudahan dikasih jalan saya bisa bangkit lagi di usaha saya Pak Haji di lain coffee shop gitu. Maunya apa usahanya? Saya sih sebenarnya masih tertarik di properti Pak Haji. Properti Bapak yang diinginin sama gak sama properti adiknya? Sebenarnya secara bidang hampir sama mungkin. Sama Pak Haji. Kalau adiknya bangun apa, Bapak rencana mau bangun apa? Dulu kalau saya dulu pernah kaplingan. Bikin jualnya kapling-kapling itu pernah. Nah, Beli tanah terus dikapling-kaplingin. iya, dulu. Itu gampang tuh jualnya tuh. Kalau dulu masih mudah Pak Haji. Kalau sekarang persaingannya udah lumayan banyak. Oh, banyak yang bikin usaha itu. Iya. Kaplingnya berapa luas, Pak? Satu kapling? Ya kurang lebih sekitar 120-an lah Pak. 120 meter. Iya, 120 meter. Nanti dari kapling itu dia suruh bangun sendiri atau Bapak yang mau bangunin? Kalau dibangunin juga bisa. Jadi Bapak kontraktornya? Iya. Kalau memang mau spek dibangunin juga bisa. Tapi mau beli kapling sendiri juga bisa. Di Purwokerto rame usaha itu. Rame Lagi tren. rame. Ya. Cuma memang persaingannya lagi banyak banget. Saingannya. Iya. Yang model gitu Pak. Berarti kalau kapling tuh kita beli tanah dulu dong. Iya. Habis beli tanah baru kita Split Pak Haji, dipisah-pisah. bikin jalan. Iya, betul. Baru di batas-batasin. Iya. Bikin itu. Baru kita jual. Iya. Jadi intinya gini Pak. Apapun hajatnya Bapak, kuncinya cuma satu setelah saya pelajarin. Bapak bikin takjub Allah. Sekarang Bapak bisa gak bikin takjub Allah? Supaya Allah bikin takjub kita. Ya, Pak Haji. Kebanyakan kita nggak maunya Allah bikin takjub kita. Tapi kita nggak bikin takjub Allah. Ya nggak bisa. Bapak bisa gak bikin takjub Allah? Caranya apa Pak Haji? Bangun jam 00 wajib, senyum wajib, mandi pandan wajib, tahajud wajib, baca Quran 12 juz wajib. Kalau Bapak udah itu, semuanya selesai. Sifat 18 hilang. Tuh, sifat 18. Karena tuh sifat setan. Itu yang bikin hajat kita lemot. Rezeki datang sendiri. Seperti kupu-kupu datang ke kita. Kan kita punya tanaman bunga. Iya Pak Haji. Tapi kalau kita nggak baca Quran, kupu-kupu nggak datang. Kok nggak datang? Lah kan kita nggak punya tanaman bunga. Tinggal Bapak lawan. Pak Haji, dulu saya nggak baca Quran, tapi usaha saya jalan tuh. Ya tapi ujung-ujungnya kan nanti terpuruk juga. Kalau ini nggak bakal terpuruk. Kelebihan apa sih Pak Haji kalau kita baca Quran 12 juz? Umurnya di atas 100 tahun. Tidak kena penyakit pikun. Saldonya di atas 10 miliar. Buat tabungan kita di dalam kubur. Tidak akan punya cicilan. Karena pasti dilunasi sama Allah. Tuh 5 kelebihannya. Kalau kita baca Quran 12 juz. Tinggal Bapak yang ngolah. Bisa apa enggak? Kalau saran saya harus bisa. Itu. Terus apa lagi? Kalau kemarin kan saya udah ini diajarin adik saya mandi pandan Pak Haji. Ya. Tapi itu kayak kedetok itu kita langsung demam sama keluar itu kenapa Pak Haji? Oh iya, adaptasi. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nyesuaiin. Kayak anak kecil baru lahir kan disuntik imun. Iya, betul. Badannya anget. Iya. Adaptasi, nanti enggak. Jadi dikeluarin dulu racun-racunnya. Iya. Nah, mandi lagi pakai pandan lagi 9 lembar. Demam nggak apa-apa. Iya. Mandi lagi
Cuman bedanya mungkin kita nggak bisa air panas, nggak bisa air dingin, Iya. air hangat. Kenapa nggak boleh air panas? Takutnya brodol. Nggak Jadi kuat mesti ya, Mas. air hangat. Air hangat. Iya. Nggak bisa air dingin, takutnya menggigil. Iya. Terus Nggak apa-apa. dari sisi ini Pak Haji, dilihat dari saya apa ada gangguan secara non fisik apa ada? Banyak. Tapi kan nanti dengan baca Quran kan keluar sendiri. Kalau Nanti dengan Qurannya baca nggak Quran. pandai gimana Pak Haji? Istri apa yang ini? Saya Apa? nggak bisa baca Quran Pak Haji. Hmm? Nggak bisa. Paksa bos. Nih lo nyesel seumur hidup. Iya Pak Haji. Lo meninggal, dikubur. Istri mau gak ngikut lo dikubur? Nggak mau, lo mati dikubur. Istri nengok kuburan lo setahun berapa kali? 2 kali, mau puasa mau lebaran. Iya. Ngerinya kalau bini lo dikawinin lagi sama orang laki lain, Lupa. apakah dia nengokin lo kuburan? Enggak, lo disiksa dikubur. Paksa bos baca Quran. Iya. Ngapain begadang-begadang? Paksain baca Quran. Walaupun belum paham maknanya. Iya, ya, Pak Haji. selembar, 2 lembar. Iya. Nyesel lo seumur hidup. Ya terima kasih Pak Haji. Nyesel seumur hidup. Makanya orang bilang, apa-apa sih Pak Haji dipaksain sih baca Quran, dipaksain. Loh, bapak saya meninggal dari tahun 73 sampai hari ini bapak saya belum bangkit. Saya nggak tahu tuh sisa kubur apa enggak tuh bapak gue. Iya. Dan gue nggak sempat nengokin kuburan bapak gue. Orang tamunya banyak. Gue nengok kuburan nggak ada duitnya. Kalau gue ngajarin tamu kan ada duitnya. Mendingan gue ngajarin tamu ya. Masih dapat pahala ya Pak Haji. Iya, iya. Nengokin kuburan mak bapak gue nggak ada duitnya. Iya. Jauh di Jawa, di Kutoarjo. Iya. Jadi apa? Paksain kita baca Quran. Insya Allah Pak Haji. Nyesel bos. Kita kalau lihat kuburan gersang. Kenapa? Pada saat dia hidup, kerjaannya cuma ngebully aja. Kerjaannya cuma ngutang aja. Akhirnya mati gersang. Enggak. Gue sekarang mau baca Quran. Sekarang gue mau baca Quran. Biar gue hidup dunia jadi milik. Begitu. Mulai kapan Pak Haji? Ya ntar pulang dari sini. Iya. Insya Allah. 2. Kalau memang istri lo bisa diajak kompromi, pakai ilmu kearifan lokal. Namanya ilmu tuyul. Orang yang miara tuyul sugi gak? Kaya Pak. Kaya. Iya. Dan hobinya tuyul apa? Nenen. Nah, coba lo jadi tuyul. Saya ngeliat YouTube-nya kemarin banyak yang cuma belum sempat praktek Pak Haji. Nah, praktek dah. Kalau udah dijasain kan baru berani. Oh, boleh. Iya. Nggak berani coba-coba kalau belum ketemu Ajarin langsung. ilmu tuyul. Sama ilmu babi ngepet. Ahlinya ini ya Pak Haji. Hah? Ahlinya ya. Oh iya ini, dia lo lihat kayak tuyul. Tuyulnya. Tuyulnya. Iya Bapak, tadi Pak Haji sampaikan harus dipaksa, harus maksa karena hajat kita luar biasa, hajat kita maksa. Pak Haji sering mencontohkan kalau kita mau jadi juara itu kan nggak bisa kita bertanding bermainnya biasa-biasa saja, nggak bisa. Juara apa saja? Yang contoh yang mudah ya badminton karena individu ya. Kalau klub juga sama, pribadi. Bapak lihat Ronaldo yang teman-temannya sudah pada nggak bisa lari, Ronaldo sampai saat ini Masih. karena Karena dia bangunnya jam 00, mandi, jam 00 mandi. Hotman Paris Hutapea, Iya. pengacara, dia jam 00 udah bangun, udah berenang, udah mandi. Berenang. Hotman Paris. Iya betul. Lawyer yang lain mana rezekinya biasa. Lo lihat Hotman Paris. Iya betul. Iya. Masih produktif dan itu tidak bisa dikerjakan dengan biasa-biasa saja. Kalau dia larut dengan apa ya godaan dunia, ya sudah, ya mabuk, ya ini akhirnya nggak punya daya, nggak bisa berlari. Sementara Ronaldo digembleng terus, fisiknya ditren terus. Kalau kita mau bertanding, ya berlatihnya harus luar biasa. Mau jadi pemain, jadi juara tinju, ya harus menyiapkan diri untuk bisa bertanding secara maksimal. Kalau biasa-biasa saja, ya nggak bisa. Apa ujuk-ujuk kayak Mike Tyson ujuk-ujuk seperti itu? Ya enggak. Semua proses dipaksa,
membentuk badannya, membentuk jiwa mentalnya dipaksa. Nah, kita juga seperti itu. Karena apa? Kalau kita hajatnya maksa, setan saja yang menawari. Jadi kesimpulan Pak Haji kan dua pilihan kita. Iya. Kita mau cepet, gampang. Mau bersekutu sama setan, apa bersekutu sama Allah. Pilihannya gitu. Semuanya bisa. Tapi semuanya juga butuh pengorbanan. Emang yang ngingu tuyul, ngingu babi ngepet juga santai-santai. Enggak santai lah. Jam 00 bangun jagain lilin. Iya. Kalau nggak lilinnya santai. mati ketangkap warga. Itu. Jadi harus dia maksa juga. Ngantuk-ngantuk. Ada yang ilmu pesugihan yang lebih dari itu, pengorbanan. Ada yang anaknya Tumbal. ditumbalkan, Istrinya. ada istrinya, Bahkan diri kita sendiri diri. yang terakhir. penutupnya dirinya sendiri, Diri kita siap sendiri juga. tumbalnya. Tapi kaya raya. Kaya di dunia. Tinggal mau bersekutu sama siapa. Nah, kalau bersekutu sama Allah, diajari Pak Haji dengan itu tadi. Ada dua hal. Jadi kita harus dengan ekstrim ibadahnya atau ekstrim sedekahnya. Pilihannya itu. Ekstrim ibadahnya, Allah menjanjikan dengan kita bangun jam 00. Ini ilmunya Allah, bersekutu sama Allah. Kalau bersekutu sama setan ya tadi. Banyak kita tahu tadi nenen, tuyul, ada babi ngepet, ada ya nyiblorong, ada banyak macam lah ya, ada Nyupang. ada ular, ada Monyet, banyak, ada babi. monyet, ada babi. Pesugihannya. Itu. Nah, itu pun tidak gratis kan sekali lagi, dan tidak enak-enak kita. Ada pertaruhan, Ada ritual. ada ritual. Kalau kita baca Quran, kalau dia ritual. Nah, ada ritual. Nah, kalau kita ini diperintahkan oleh Allah. Bapak biar lebih kuat lagi nanti buka di surat Al-Muzammil Di Al-Quran. Artinya dilihat. Artinya mulai dari ayat 1 sampai 7 itu ya bukan untuk diwiridkan, tapi untuk memotivasi kita, Dimengerti lah ya. untuk dimengerti, untuk menguatkan. Oh iya, Bahwa Haji, ini dasarnya ini ada ya. di Al-Quran. Pak Haji ngajari kita itu ini loh. Dasarnya. Gitu. Jadi kita tambah Yakin tambah semangat. bahwa ini ada di Al-Quran. Jadi di Kitab kita suci kita. itu dipanggil oleh Allah di malam hari. Ya ayyuhal muzammil, hai orang-orang yang berselimut. Jadi di malam hari kita kalau bahasa Jawanya kan dioprak-oprak. Tahu ya? Iya, tahu. Dioprak-oprak. Dipaksa untuk Dan itu udah bangun. dipraktekin nama simbah kita. Ya. Simbah kita kan kalau jam 00 bangun. Iya. Kita, ibu kita belum tentu. Turun lagi ke kita cucunya, apalagi turun lagi ke anak kita, lebih parah lagi. Iya. Nah, malam bangunnya jam berapa? Di situ ditentukan. Jadi nanti kalau Bapak ada perselisihan, misalkan kok bangun jam 00, jam 12 kok bangun mandi, gimana dasarnya? Harusnya kan menjelang subuh 2/3 malam. Bapak perkuat di surat Al-Muzammil di Al-Quran. Di situ disebutkan bangunnya kapan? Wa nisfahu awingkus minhu qalilan. Bangunnya 1/2 malam, setengahnya malam, tengah-tengahnya malam. Jam berapa berarti? Jam 00. 00. Tapi kalau saya kan aktivitasnya jam 12 itu belum tutup itu Pak Haji. Oh, Sekarang lo jam 12 belum tutup. Iya. Sekarang lo buka kopi, itu kelangenan Iya, atau iya. kopi shop Iya. kekinian. Iya. Sugi gak? Enggak. Iya. Udah lawan jam 8 gue tidur. Masalah nanti jam 8 ke sana gue gaji karyawan aja. Gitu. Jadi lo Paksain kayak gitu tidur. ya. paksain. Iya. Soalnya kan lo udah jalanin 3 tahun Iya. sampai jam 12 malam. Iya. Sugi gak? Pakai Toyota Alphard gak? Pakai Land Cruiser gak? Cuma bisa bertahan. Pakai Velfire gak? Enggak. Ya.
Lah sekarang gurunya pakai Velfire, Iya. gurunya pakai Landquisher. Berarti paksain tidur ya? Iya, saya paksain, tidur. Bos. Walaupun tidurnya setengah jam itu nggak apa-apa ya Pak Haji ya? Yang kurang kualitas lah. Kualitas. Harus tidurnya jam 8. 8:30 Jam setengah 9 Bapak udah tidur. Nanti jam 00 bangun. seger. Seger lagi, bugar lagi, sehat. Pak, kenapa saya paksain? Karena udah dicoba sama orang ribuan tahun yang lalu. Namanya Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi. Dia kalau jam 00 bangun, senyum, mandi, tahajud, baca Quran 30 juz. Kalau kita 12 juz, dia 30. Paginya tangannya tangan emas. Megang ini jadi, megang ini jadi, megang ini jadi. Kalau pemimpin negeri kita enggak, begadang sampai malam, ngobrol aja, rapat aja, rapat dan rapat. Akhirnya dia tangannya tangan besi. Megang ini mangkrak, megang ini mangkrak, megang ini mangkrak. Betul gak? Betul Haji. Mana ada yang jalan? Karena ini hobinya apa? Begadang. Tidur jam 8. Coba lo lihat. Rapat sana, rapat sini, rapat sana. Yap. Apa ada? Ujung-ujungnya apa? Masuk penjara. Kok gitu Pak Haji? Lah kan udah banyak contohnya yang gak usah gue sebutin namanya. Iya, betul. Sekarang udah enggak. Jam 8 gue tidur. Jam 8 gue tidur. Jam 9 gue tidur. Ntar jam 00 gue bangun baca Quran. Karena kita Pak, kalau udah masuk ke kuburan, itu langgeng sampai nunggu kiamat. Di dunia paling umurnya sampai berapa? Enggak, gue gak mau. Tapi kan sekarang lagi kopi kekinian Ji, kopi kangenan, kopi shop. Alah Pak, nanti kalau kita udah baca Quran, Allah ganti dengan usaha yang Iya, berlipat-lipat ya Pak Haji. Amin. Pak Lanjut. Haji. Ya. Ya. Jadi harus dipaksa, dilatih. Ngantuk Pak Haji. lawan. Lawan, ada cara. Cara yang pertama tadi, istirahat sebelum jam 00. Maksimal jam 9, 10, 11, 12. 3 jam, 2 jam setengah, tidur yang berkualitas, seger. Jadi butuh tidur itu untuk ganti sel. Sel kita kan setiap Ya. ini kan ada yang mati ya, selnya yang mati bukan orangnya. Sel-sel mati terganti oleh ini dalam keadaan tidur, mengganti sel yang baru. Seger. Seger, kita paksa dengan mandi, tambah seger lagi dengan senyum. Nah, senang, sholat, baca Al-Quran. Ini harus dipaksa. Bacanya Bapak sudah bisa? Belum? Belum. Blas. Iya. Baca yang Latin dulu. Iya. Sama pakai kearifan lokal. Ada tamu Pak Haji dari Eropas, Kalimantan Barat, Pangkalan Bun. Iya. Ibu-ibu kesini hanya ucap syukur. Dia bisnisnya hanya jual gorengan di depan Indomaret. Iya. Jualannya 500 perak per biji. Tapi dari sana berenang ke RDAY. Pangkalan Bun, berenang sampai Semarang ya. Semarang lari ke sini. Iya. Gak bisa baca Quran. Dipaksa sama dia. Dia praktekin ilmu RDAY, anaknya dicolek memeknya, pinter, cerdas, ranking kelas, juara, beasiswa, terkabul. Maka kenapa tidak untuk saya, bilangnya dia. Maka dia bisa baca Quran, colek sendiri, bisa baca Quran, bisa baca Quran. Dengan semangatnya, dengan ilmu kearifan lokal dan semangat pengen bisanya, bisa Pak, bisa khatam, baca bukan Latinnya, bisa baca Arabnya itu. Luar biasa. Sudah anaknya udah gede-gede, udah tua juga bisa datang ke sini. Terima kasih. Sama sedekah seperti Bapak. Nah, ini dipaksa bisa baca Quran. Kenapa? Karena yang sering disampaikan Pak Haji, baca Quran itu lebih utama daripada berzikir dan berdoa.
Dan itu ada hadisnya. Hadisnya bunyinya agak seperti itu. Barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran, baik itu dia belajar baca maupun mengajari, lebih utama daripada orang yang berzikir dan memohon doa kepadaku, kata Allah. Dan aku, kata Allah, memberikan keutamaan yang lebih kepada orang yang membaca Al-Quran daripada orang yang berdoa. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka baca Quran, dan Nabi juga nyampaikan, alif lam mim bukan satu huruf, bukan satu kata, tapi alif nilai sendiri 10, lam sendiri, mim sendiri. Jadi nilai Al-Quran yang kita baca itu berdasarkan huruf per huruf bernilai. Nah, kalau kita baca 12 juz, nilainya seberapa? Nah, itu pasti akan digantikan dengan, karena ini ekstrim, maka Allah akan memberikan yang luar biasa kepada kita. Kita bikin takjub Allah. Seperti halnya tadi itu, juara tinju, dia harus latihan ekstrim untuk mengalahkan lawan-lawannya. Kita badminton juga kuatkan latihannya sehingga bisa mengalahkan lawan-lawannya. Kalau kita nggak maksa diri untuk berlatih, memaksa diri untuk punya kekuatan, ya tidak ekstrim, maka biasa-biasa saja menjadi orang biasa. Nah, baca Quran. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita sudah paksain dengan baca Quran, sifat 18 itu harus dihindarkan. Itu kuncinya. Kenapa harus dihindarkan? Karena kata Allah, kalau kita menghindarkan itu, kita akan selalu dalam keberuntungan. Seperti katakan Pak Haji tadi, selalu menjadi tangannya tangan emas, yang dipegang selalu menghasilkan, yang dipegang selalu bernilai. Diambil. Tapi dia apa? Caranya membersihkan jiwanya, hatinya dibersihkan dengan tenang, ditenangkan jiwanya. Sifat 18 tidak boleh ada. Kalau sifat 18 nggak ada, kita berarti menanam kebaikan di hati, seperti kita menanam bunga-bunga, sehingga kupu-kupu pada datang. Apa kupu-kupu? Rezeki. Rezekinya yang datang ke kita. Kita nggak harus mengejar, tapi harus bikin takjub Allah tadi. Ya. Bisa? Insya Allah. Pokoknya lo pelan-pelan aja bos, bisanya selembar, bisanya sebaris. Coba dulu aja, Ya. lawan. Selama- Nanti lo nyesel seumur hidup. Selama berapa hari Pak Haji? Sampai terkabul, udah terkabul ngapain baca Quran lagi bos? Sampai terkabul. Sampai terkabul. Iya. Kalau udah terkabul jangan baca Quran lagi. Nanti kan lo terpuruk lagi. Baca Quran lagi. Ya nggak boleh kita nanya sampai kapan Pak Haji. Sampai mati bos. Oh iya. Sampai mati. Soalnya lo nanti nyesel deh seumur hidup. Lo lihat deh. Iya. Kakek lo. Apa kita suka nengokin kuburan kakek kita? Enggak. Terbengkalai itu kakek kita kuburannya tuh. Nggak ada yang nengokin. Cucu-cucunya mana? Orang tuanya udah pada mati kok. Cucunya nggak pada nengokin. Jadi temen dia disapa? Baca Quran. Iya. Memang di luaran sana, di YouTube, di medsos, selalu ngomongnya bahwa RDI aliran sesat. Nggak apa-apa bos. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Iya. Nggak ngaruh. Yang penting kita baca Quran. Apa itu namanya medsos? Yang penting kita baca Quran. Gitu. Ya. Nyesel bos. Siap Pak Haji. Soalnya yang bisa ngangkat derajat kita cuman siapa? Ya diri kita sendiri. Orang lain nggak mungkin. Ya. Nah nanti kalau lo bisa cair 10 miliar, lo bisa support anak lo. Kasih modal mantu lo. Ya. Begitu. Amin. Nanti lo bilang sama anak lo, kamu baca Quran ya dek. Kamu baca Quran ya kak. Kenapa pak? Nih papa contohnya nih. Sekarang papa baca Quran. Nah, ajarin. Jadi biar nanti keluarga lo baca Quran semua. Jarang bos. Ya. Dulu nenek kita hobinya baca Quran. Tapi sekarang turun ke cucunya, nggak ada yang baca Quran ke kita. Amit-amit yang baik jangan sampai. Makanya anak kita punya anak satu, anaknya dugal.
anaknya nakal. Kenapa? Karena orang tuanya nggak pernah baca Quran. Hobinya apa? Main laptop, nonton di medsos yang jelek-jelek, bully orang. Masa orang nggak salah dijelek-jelekin? Orang dia nggak jahatin kita jahatin dia. Sekarang lagi rame di medsos. Coba, orang kita nggak kenal si bos. Si bos njelekin gue, kan gue kenal si bos. Apa nggak itu orang gemblung? Lagi rame. Nah itu kita nggak masuk ke situ, bos. Siap. Buat apa gitu loh. Kita udah baca Quran aja. Buat apa kita ngejelekin orang. Lebih baik kita baca Quran yang terbaik di mata Allah. Begitu. Terus apa lagi, bos? Bos apa? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Pak Haji, saya Adi. Kebetulan saya di sini anak buah dari Pak Udi, yang dimana beliau mempercayakan kepada kami sebagai tim garda terdepan di marketing properti, yang dimana yang sering muncul permasalahan kalau dari diri saya sendiri itu kadang seringnya mungkin karena faktor kesibukan saya yang mungkin selain daripada di sini sebagai marketing, saya ada pekerjaan yang dilakukan itu setiap piket malam, jadi security. Jadi ada hal yang dimana kadang beberapa setiap kali temu dengan klien ataupun tamu itu kadang sering moodnya yang dimana itu sering hilang. Apa? Mood pribadi. Jadi mood kita itu sering berubah. Contohnya kayak gimana? Contohnya mungkin nunggu tamu yang terlalu lama mungkin. Terus ada hal yang dimana kadang kita tidak fokus. Kita fokus handle tamu di admin di CS-nya. Terus seringnya ketika ada hal yang dimana itu cara lisan kita menyampaikan beberapa presentasi ke konsumen itu, calon konsumen, calon buyer itu mungkin bahasanya itu mungkin apa ya, kurang mengena materi yang saya sampaikan untuk presentasi biar konsumen itu tertarik, itu seperti kayak kurang mengena. Itu di situ. Pertanyaannya apa? Jadi misal ketika saya presentasi produk perumahan. Kamu maunya bisa jualan rumah? Iya. Oh gampang. Cara dalam dibalik wajib. Kaos dalam dibalik wajib. Iya. Kalau kamu mau ketemu ada konsumen, iya, kamu berbalik belakang rogoh dulu kontol kamu. Iya. Nanti buat salaman, beli. Jadi kamu nggak nerangin dia pasti beli. Iya, Atau colek alat kelamin kamu. Iya. Yang saya ucapin orang tertarik. Iya. Udah selesai, bos. Iya. Betul, itu kemarin waktu ketika beliau Pak Udi itu setelah dari sini itu yang menekankan semua tim itu setiap ketika mau temu tamu itu ada penekanan colek mas, colek seperti itu. Dan alhamdulillah seperti kemarin, bukan berarti karena ini faktor kebetulan, tapi ini testimoni yang dimana dari beberapa klien yang beberapa kali ketemu itu kadang sering loss ataupun sering tidak jadi beli. Tapi alhamdulillah kemarin sesama tim itu saling mengingatkan bahwasanya ketika tim kita sudah kesini kemarin, jadi saling mengingatkan dicolek mas. Nah ketika itu alhamdulillah baru kali pertama beliaunya itu calon bayarnya itu survei sekali, itu alhamdulillah terjadi transaksi. Dan alhamdulillahnya itu testimoni yang kemarin yang benar-benar apa ya, efek daripada penegasan mungkin Pak Hajinya lewat pimpinan saya itu benar-benar terrealisasi. Itu terus yang keduanya, sebagai saya pribadi itu butuh detox yang dimana benar-benar secara pribadi itu kebetulan detox kenapa? Ya detox apa ya, seperti hal yang benar-benar apa pengingat saya yang dimana benar-benar mas lakukan yang seperti ini. Tapi seperti tadi pas Mas Tejo tadi ya, kayak contoh mungkin ngaji segala macam itu yang butuh bener-bener saya butuh sama mentor. Semua mah kalau bangun jam 00 senyum mandi pagi tahajud baca Quran tuh semua sama. Itu kan dasarnya, pondasinya. Tinggal masnya mau meraktekin apa enggak. Kalau masnya mau meraktekin, uang dari komisi penjualannya berkah. Amin. Cuman kalau masnya nggak baca Quran, komisi dari penjualan rumahnya nggak berkah. Itu aja bedanya sih. Amin, amin, Kalau nyolek mah udah pasti dapat apa customer dapat. Berkah apa enggaknya disaringin ini filter. Baca Quran tuh filter. Baik. Itu di luar apa dimasukin Pak? Dalam, masukin dalam. Oh, masukin ke dalam. Buat salaman. Beli ya. Tidak nawar ya.
Jadi kita nggak butuh energi banyak-banyak, Iya. bos. Iya. Nggak usah ritual apa-apa lah ya. Nggak usah, bos. Ngapain? Iya. Gue remes beli ya, tidak nawar ya, nggak nawar. Iya. Betul. Nah, itu yang kemarin kita sudah praktekkan. Kedua ya, Iya. ini ilmu baru ya. Iya. Setelah saya pelajarin kenapa punya utang, 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 kenapa punya. Nggak taunya setelah saya pelajarin, kita hobinya makan di tempat yang ada pesugihannya. Apakah itu bakso, rumah Iya. makan Padang, Iya. rumah makan sederhana, Iya. yang dia masaknya pakai pesugihan. Iya. Itu yang bikin kita utangnya gak lunas-lunas. Udah mau lunas, top up. Iya. Udah mau lunas, take over. Iya. Nah, kedua, kita belanja material, bahan bangunan yang toko materialnya ada pesugihannya. Nah, ngilanginnya dengan tadi, Iya. baca Quran. Baca Quran. Baik. Ada lagi? Iya. Kalau puasa ada saran apa nggak, Pak Haji? Puasa nggak dibarengin puasa apa itu nggak? Puasa. Iya. Boleh, tapi kan saya nggak wajibin. Oh. Yang wajibin baca Quran. Yang prioritas Soalnya baca Quran. hadisnya nggak ada kata puasa. Hadisnya coba Quran. Iya. hadis Nabi. Iya, Pak Haji. Iya, Nggak ada kata puasa. Nggak ada. Jadi orang barang siapa yang disibukkan dengan Al-Qur'an, Iya. dengan baca Al-Qur'an daripada berzikir dan berdoa, Masih Allah mulia. memberikan keutamaan yang lebih kepada yang membaca Al-Quran. Kata-katanya Al-Quran, nggak ada kata puasa. Jadi daripada kita berzikir, daripada kita berdoa, didoain nama 1000 kiai, masih bagusan baca Quran. Kan kita datang suka ke kiai, Iya. Kiai doain saya dong, Pak Kiai doain saya dong. Masih kalah dibanding baca Quran. Kenapa? Hadisnya itu. Iya, Pak Haji. Kan kita suka ke kiai, Iya. datang lagi ke ustadz, Iya. datang lagi ke Habib, minta doanya. Masih kalah dibanding baca Quran. Kok gitu? Lah itu ada hadisnya, itu kan kuat. Iya. Biasalah, kalau orang kan doain merasa dianya buat apa? Udah ini baca Quran. Gitu. Baik, Pak Haji. Terus apa lagi, Bos? Pak Bos apa? Mau nanya? Boleh. Boleh. Ayo, apa? Assalamualaikum Pak Haji. Saya kesini cuma mau terima kasih. Alhamdulillah kemarin tanggal 20 bulan kemarin saya pulang, ini genep hampir semua 1 bulan. Alhamdulillah Allah ngabulin saya, sudah mulai pada cair. Kemarin cair 500 jutaan. Makanya saya kesini datang lagi itu ucap syukur. Dan mudah-mudahan saya bisa istiqomah. Seperti itu, Bos. Pokoknya gini, Bos. Kan saya lihat tamu-tamu saya yang pada kaya raya, itu dia tidak pernah meninggalkan 3. Sedekah subuh sama anak yatim kurung, anak yatim tahajud, sama anak yatim umroh. Sedekah Jumat barokah sama anak yatim kurung, anak yatim umroh, sama anak yatim tahajud. Dan sholat ba'diyah qobliyah, nggak pernah bolong. Nah, coba lu paksain 3 nih. Sedekah subuh, sedekah Jumat barokah, sama sholat ba'diyah qobliyah, jangan bolong. Kalau di tempat bos nggak ada yatim kurung, yatim umroh, yatim tahajud, numpang aja di RDAY. Di sini nanti lo tinggal transfer sedekah subuh sama sedekah Jumat barokah. Dan yang dahsyat, sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Emang kenapa Pak Haji kalau sholat ba'diyah qobliyah bolong? Uangnya banyak tapi ngutang. Tapi kalau sholat ba'diyah qobliyahnya nggak bolong, duitnya banyak tapi nggak ngutang, duit kita pribadi. Kita kan kadang suka gaya-gayaan. Nih gue soge, duitnya Haji Dwi Susanto. Emang duitnya siapa lu soge? Duitnya siapa? Duit lu, empret. Duitnya Haji Dwi Susanto. Nah jadi kita maunya soge, duit kita sendiri. Iya, tapi sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong. Kita kan sholat ba'diyah qobliyah bolong. Nah, jangan, lawan. Supaya kita begini. Terus apa lagi, Bos? Pak Haji, mungkin saya cuma kan sedekah subuh saya kesini ada. Iya. Cuma saya kan ada yang keluar. Hmm. Karena saya kan sebelum kesini saya ada rutin
Ya ke saudara ke Boleh, lo sedekah rutin ke saudara, bikin lo kaya gak? Enggak. Ngapain dilanjutin? Kenapa nggak lo sekarang lagi SOS cari yatim kurung? Kenapa kalau nggak SOS lo nyari yatim umroh? Kenapa kalau nggak lo SOS nyari yatim tahajud? Ngapain kita kasih saudara? Kita selama ini ngasih saudara tapi kita nggak soge-soge tuh. Enggak, gue stop dulu, gue pakai yatim dulu. Oh, iya. Itu. Siap. Nanti kalau udah banyak, hajar. Banyak bos, saudara juga datang kemari, Pak Haji gue tolong dibantu dong. Ah, gue mending gue ngasih yatim aja jelas. Karena kan ada bahasanya. Kalau hati kita nggak terkabul berarti hati kita keras. Mana hadisnya? Hadis Nabi. Ada gak Ada. sedekah saudara? Ngasih makanan kesukaan kepada saudara ada gak? Ada Jadi, kata-kata saudara? Nggak ada. Coba lo. Hadis Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian ingin hatimu menjadi lembut dan semua hajat-hajatmu Allah kabulkan? Sayangi anak yatim, usap kepalanya, beri makan makanan kesukaanmu, niscaya Allah akan jadikan hatimu lembut dan Allah kabulkan semua hajat-hajatmu. Sayangi saudaramu, ada gak? Gak ada kata saudara ya. Anak yatim bos. Kecuali kalau memang rezekinya banyak lah, lo bantulah saudara. Itu udah kewajiban kita. Kita bantu orang tua itu udah kewajiban kita. Kita bantu kakak itu udah kewajiban kita. Tapi kita sekarang lagi SOS bos. Kita cari aja anak yatim kurung bos. Anak yatim kurung tuh anak yatim yang ditinggal papahnya meninggal masih dalam perut ibunya. Seperti Nabi Muhammad SAW. Tapi dari situ kan lo nyantunin udah kaya banget ya. Ya lo mesti bantu dong kakak lo. Kalau lo pakai Alphard Velfire, kakak lo beliin dong Fortuner baru. Gak usah minjem, kita kasih dah. Harus. Berarti sekarang fokus itu dulu. Hah? Berarti kayak kemarin, maaf ya Pak Haji. Kemarin saya kan sekitar 500. 500 saya ngeluarin sekitar 50 total buat bagi-bagi semua. Itu berarti fokusnya presentasinya itu harus seperti apa? Yatim kurung, yatim umroh, yatim tahajud. Kayak gitu dulu. Iya, nih bos. Lo ngasih saudara, misalnya ngasih dia. Ada gak terima kasihnya? Nggak ada. Emang kita sebagai adik wajib. Kita sebagai kakak wajib. Tapi kalau kita ngasih ke anak yatim, dia langsung ngaminin hajat kita. Coba saudara nggak kita kasih duit, yang ada dia apa? Jelekin kita, Marah ya. ngungkit-ngungkit. Iya. Apa itu benar itu? Iya. Enggak lah, udah stop. Cari anak yatim aja. Iya. Gitu. Tapi bertolak belakang dong Ji sama orang di sana ngomong. Kan harus saudara dulu yang dibantu. Iya. Ala budak pasang itu aja. Headset. Kapas. Nyari yatim dulu. Iya. Nah, kita kebanyakan kalau duit banyak bukan nyari anak yatim kurung. Iya. Tapi kita nyari siapa? Ibu yatim. Iya. Tuh, kurang ajarnya. Nakal ya, Mas. Enggak lah, itu manjur. Gue dukung. Cari ibu yatim. Coba lo lihat deh, kalau duit kita banyak, kita kemana-mana nyarinya apa? Kesenangan. Ibu yatim, kesenangan. Kita tanya mana suaminya, nggak ada lah. Ini yang gue santun. Nanti neneknya kebanyakan Pak. Iya, sampai kelolodan, sampai bibirnya doer. Jadi anak yatim bos. Iya. Kita kasih anak yatim. Duit kita banyak, anak yatim. Iya. Kita banyak, duitnya anak yatim. Kita banyak duitnya. Saudara ntar dulu. Saudara ntar dulu. Adik kita susah, dan ntar dulu dah. Gue yatim dulu. Prioritas dulu ya. Iya, karena dia nggak ada terima kasihnya. Kalaupun kita mau kasih, bukan sedekah namanya. Kewajiban kita sebagai saudara kandung yang memang harus nolong dia, tapi nggak bentuk sedekah. Hadiah ya. Iya, karena dia saudara kandung kita lagi susah, ya udahlah gue kewajiban, tapi gue nggak sedekah. Kalau sedekah ya anak yatim. Pak Haji, aku kan sering ke anak yatim. Lama-lama ibu yatim perhatian sama saya. Itu bonus. Itu bonus. Gue setuju itu. Loh.
Cocok ya Pak Haji ya? Cocok. Apalagi yatim kurung. Kalau yatim kurung kan bayi yang masih kecil-kecil. Iya. Nah, lo kalau bisa datengin nyantunin anak yatim kurung pada saat dia lagi dinenenin. Nah, sambil dilus ya Pak. Sambil dilus nenennya. Nenen, gimana kabarnya Nenen? Nanti kan ibunya kenapa nggak dilus kepalanya Mas? Nenennya dulu dong Dek. Nanti kalau udah nenen baru kepalanya. Bertahap ya Pak. Bertahap. Ini ajaran Haji Embe Bogor. Ajaran bahagia. Ajaran ya cinta kasih. Iya, bahagia. Terima kasih. Terakhir kasih sayang. Galah humor. Kalau nggak begitu ngantuk ya. Tapi masuk akal Pak Haji. Selama hormon kita bahagia kan otomatis kebuka semua. Iya, rezeki datang. Kita senang, rezeki datang. Kalau kita sedih, rezeki pergi. Ya, katanya hati yang gembira adalah obat ya. Iya, makanya gue nyaranin cari anak yatim kurung. Karena anak yatim kurung rata-rata anak yatimnya masih kecil-kecil dan masih bayi. Jadi kalau kita nyantunin dia, kita ngelihat mamahnya juga seger. Tapi kalau ke panti asuhan, aduh, Susah ya. susah. Banyak bohongnya. Banyak bohongnya. Yang datang pengurusnya. Ibu yatimnya mana? Nggak taunya dia cerai hidup. Bukan yatim. Kan kalau bisa cerai mati. Yang kita cari yang cerai mati, bukan cerai hidup. Kalau cerai hidup, bapaknya masih ada, masa dimasukin grup yatim, janganlah. Rusak. Mendingan yang kita santunin adalah ibunya aja. Kita sealiran ya. Maksudnya gini bos, selama bos berprinsip bikin takjub Allah, pasti Allah bikin takjub kita. Timbal baliknya. Tapi kalau kita nggak bikin takjub Allah, Allah nggak bikin takjub kita. Sayang bos. Kita mumpung usia masih menjelang 50 atau 50 ke atas, kenapa nggak duit ngejar kita? Kita nggak mau nyari duit. Kita duit nyari kita. Bisa, harus bisa. Dan pasti bisa. Ada lagi? Bos, apa lagi? Terima kasih. Bos, ajarin nyentongin duit cair 10 miliar. Biar pelanggannya datang banyak. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki besar, alat kelamin perempuan besar. Yang datang rame, rombongan. Nanti celana dalam yang 9 hari nggak ganti atau celana dalam istri yang masih men, hari pertama ditaruh di atas kafe lebih tinggi dari kepala. Nanti yang datang berduyun-duyun. Lo kalau nggak percaya, lo naik ke atas, gua ada kafe anak yatim. Itu celana dalam ibu yatim yang habis main gue kumpulin di atas. Itu rame banget kafenya. Itu naruhnya di atas pintu gitu. Iya, betul. Rame banget, nggak pernah sepi. Ditutup plastik nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, tapi jangan rapat. Nggak boleh, kan dia mau napas. Tadi megang-megang. Kalau gantung gini kan nanti kelihatan. Pakai tiang. Iya. Berkibarlah celana yatim. Itu diganti tiap hari apa enggak? Enggak, selamanya. Oh, udah dipasang. Lo lihat kafe gue nggak, kafe gue pernah sepi gak dari pembukaan? Hah? Rame terus. Ilmunya itu ya Pak? Itu dia. Bacanya ini. Iya. Pelanggan. Iya. Terus itu digantungin. Iya, celana dalam perempuan yang hari pertama mens. Hari pertama men. Makanya kan kemarin kan gue umumin nama ibu yatim. Ibu-ibu yang men hari pertama, saya kasih hadiah 100 juta. Semua dia kasih, nih gue lagi men. Langsung dia bagian nyortir Resan. Lo yang nyortir Resan. Gue kumpulin, gue gantung di atas. Tuh rame gak pernah sepi. Tapi harus lebih tinggi dari kepala. Begitu juga kantor properti. Begitu juga kalau kita dagang apapun. Begitu juga lu dagang.
Ajarin. Ya. Cair 10 miliar. Jadi ini jadikan magnet, penyedot, Ya. pemanggil, penarik teman-temannya dia, kawan-kawannya dia, di mana saja ketarik oleh dia. Nah ini kita pakai ritual begini, selalu memohon kepada Allah tetap ya. Ada di situ nanti dikembangkan sendiri bahasa Purwokertonya. Iya. Karena kan kalau makan di sini kan tidak ada sega. Hah? Sega. Seganya nggak ada di sini. Iya, kalau di sana sega. Nggak ada. Makanya sesuaikan nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nariknya ke dalam begini. Dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Bukaannya seperti itu, diundang dengan sebutan apa, cantik, ganteng, atau sebutan apa yang di Purwokerto yang bagus, pas lah ya. yang pas gitu. Kan si ganteng sayangku, kamu undang ya, kamu ajak ya, kamu bawa ya, kawan-kawanmu, saudara-saudaramu datang ke rumah saya sini, masuk ke almari saya, masuk ke brankas saya, masuk ke rekening saya. Ganteng, kamu undang, kamu ajak, kamu bawa ke sini kawan-kawanmu dari manapun saja yang sebanyak-banyaknya. Saya perlu uang 10 miliar bulan ini. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan selanjutnya. Untuk itu, ganteng, kamu undang ya, kamu ajak ya, kamu bawa ya kawan-kawanmu yang berada di mana saja sebanyak-banyaknya. Intinya seperti itu, ditambah-tambah kata-kata yang biar menambah yakin lagi, monggo. Dilakukan seperti ini berulang-ulang. Jadi bisa 9 kali, 7 kali. Ini jangan dibuat belanja dulu, masukkan di plastik biar nggak mudah lecek. Tapi nanti kalau pas meraktekin nyentongi gini, dikeluarkan dari plastik. Boleh habis sholat, pagi, siang, sore, malam boleh. Habis baca Quran juga boleh. Baca Quran juga boleh. Ya. Bos, lo kalau nggak buru-buru, santai, lo bisa ikut acara seminar gratis hari Sabtu pagi jam 7, tapi nggak live. Kalau live lo bisa nonton di Purwokerto karena kita nggak live. Kalau Mbak Nadia bisa cair 1 triliun, dia mau ngajarin tamu-tamunya cair 10 miliar. Kalau dia kan udah cair 1 triliun. Nah lo datang dah 10 miliar hari Sabtu pagi jam 7 di sini di atas. Kedua, ada tamu RDAY dari Kalimantan Timur. Dia dari bayi, dari kecil, dari lahir hobinya tukang nyantet, dan santetannya nggak pernah gagal. Dia nyantet apa aja berhasil, nggak pernah gagal. Tembus terus. Makanya besok dia mau ngajarin nyantet. Nah mau gua, kenapa nggak kita pelajarin tuh ilmu santet? Untuk apa? Untuk nyantet hajat kita terkabul. Begitu bos. Terutama kita nyantet duit kita yang di orang, kita santetin tuh biar pada mati. Kenapa nggak di live Haji? Habis nanti yang pada nonton, dukun-dukun pada komplain. Biarin aja, biar apa? Lu nya mah biarin, tapi kan lo lihat dong buzzer-buzzernya. Kan nanti pada nggak suka, kasihan kan. Nah dia tuh dari kecil, dari lahir emang dia hobinya gitu bos, dan nggak pernah gagal kalau nyantet. Kalau nyantet nggak pernah gagal. Nah besok dia mau ngajarin ilmu santet yang jitu.
Nah mau gue, kenapa nggak kita pelajarin, nanti kita praktekin untuk hajat kita. Misalkan kita mau nyantet omset per hari 10 juta. Nah, kita sebut tuh kata-kata jitunya dia. Oh ngomongnya ini. Ya kita pakai. Nanti kan di poker tuh orang bingung. Kok lu bisa berkembang? Ya kan gue punya ilmu santet. Lu melawan gue. Gue udah punya ilmunya dari RDA ya, ilmu santet ya kan. Terutama kita nyantet yang tuh yang pada ngomong jelek di medsos. Udah 7 yang mati bos, kurang 3 ya. Nah kita santet. Lumayan bos. Tapi entar lo diskusi dulu. Karena ini kan hari Sabtu acara ini, sekarang baru Rebo. Masih panjang. Jadi lo ngobrol dulu. Kenapa nggak kita tinggal aja dia? Ini pulang berdua nih kita tinggal. Nanti kan dia pulangnya bawa ibu yatim dari sini. Harus ada yang tinggal satu ya? Iya. Bisa diatur nanti timnya banyak. Ada ibu yatim gue yang umur 90 tahun. Oke? Sip, terkabul ya. Ya, 10M ya. Tunai ya. 10M ya. Bos, gue humor ya. Amin. Yang diambil hati lo, Bos.